di usia 8 tahun ditinggalkan oleh beliau. Terus Rasulullah jadilah pada usia 6 tahun dan 8 tahun itu tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya kakek. Nah, kemudian pada usia 12 tahun itulah Rasulullah kemudian memiliki pengalaman-pengalaman penting. Di antaranya Rasulullah itu pada usia 12 tahun bersama pamannya berdagang. Ikut berdagang ke Syam. Kemudian juga pada usia belasan tahun Rasulullah juga seperti anak-anak di Mekah yang lain itu menggembala kambing. Yeah. Itu kemudian Rasulullah juga ada pengalaman yang unik, pengalaman menarik, yaitu pada usia 25 tahun Rasulullah itu menikah dengan Siti Khadijah yang berusia 40 tahun. Jadi pengalaman pentingnya kira-kira seperti itu. Kemudian masa kanak-kanak hingga dewasa, karena ini beliau seorang yang jujur, kepribadiannya tinggi, berbudi pekerti yang luhur, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masa kanak-kanak hingga dewasa dia terkenal juga sebagai seorang Al-Amin. Jadi gelar Al-Amin itu karena memang beliau layak untuk mendapatkannya, karena beliau seorang yang jujur, budi pekertinya luhur dan tinggi nilai pengabdiannya. Kalau dalam konteks akidah akhlak ini, modul tentang kisah hidup Rasulullah ini sebetulnya penekanannya nanti di mana, Pak? Ya, jadi gini, makanya kenapa mata pelajaran akidah ini selalu diikuti dengan akhlak. Ya. Karena akidah ini menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak didik kita, mengejawantahkannya itu dengan akhlakul karimah. Oke, sebentar Pak, maaf saya potong karena ada telepon masuk, nanti kita lanjutkan. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana Pak? Aprianto dari Padang, Pak Jenia. Pak Aprianto dari Padang ya. Ada pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan, Pak? Ya, Assalamualkum Pak Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apri di Padang. Ya, ini menarik sekali penjelasan Pak Cecep pada pagi siang ini. Ya, kira-kira modul pembelajaran DJJ yang paling bagus itu dari tiga modul tentang apa tuh Pak Cecep? Kemudian dalam pembelajaran DJJ ini kepada guru-guru kita tidak akhlak di MTS supaya mudah dipahami. Nah, dalam bentuk apa yang bisa agak mudah dipahami oleh teman-teman kita guru? Pak Aprianto, pertanyaan Anda yang terakhir agak kurang jelas. Halo, Pak Aprianto. Ya, Pak. Bisa diulang pertanyaan yang terakhir agak kurang jelas, Pak? Ya, kan ada penjelasan Pak Cecep tadi berkaitan dengan modul JJ Akidah Akhlak. Ya. Guru-guru MTS. Nah, untuk mudah kita memahami modul itu, kira-kira menurut penjelasan Pak Cecep seperti apa? Ya, kan ada tadi beriman kepada Allah, ada akhlak kepada Allah, kemudian beriman kepada kitab. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Aprianto. Pertanyaannya sudah kami tangkap, langsung saya teruskan ke Pak Cecep. Pertanyaan yang pertama dulu, mungkin tadi Pak, modul yang paling bagus dari rangkaian materi akidah akhlak ini, Pak. Ya, kalau pertanyaannya ditanya modul yang paling bagus, sesungguhnya dari ke-12 modul ini merupakan rangkaian satu kesatuan ya, yang kemudian tidak bisa misalkan saya menyebutkan modul pertama tentang sifat-sifat Allah. Karena sifat-sifat Allah kemudian diikuti juga dengan akhlak terpuji. Jadi ke-12 modul ini merupakan satu kesatuan yang ketika para peserta diklat atau Bapak Ibu para guru masing-masing ingin kemudian memahami dengan lebih dalam tentang materi-materi yang ada di dalam modul tersebut, silahkan Bapak Ibu baca modul-modul tersebut mulai dari modul pertama sampai dengan modul ke-12. Soalnya setiap modul itu juga punya nilai pentingnya masing-masing ya Pak ya. Jadi betul, tidak bisa yang sekali. satu disepelekan untuk menggantikan yang lain. Oke, pertanyaan yang kedua tadi Pak. Tentang pertanyaan yang kedua yang saya tangkap itu bagaimana cara memahami modul modul yang 12 itu. Jadi mempelajari modul baik modul cetak maupun modul elektronik, saya kira yang paling penting adalah kita baca dulu terlebih dahulu bab pendahuluan. Karena di bab pendahuluan itu nanti akan ada isi tentang petunjuk penggunaan modul. Nah, di petunjuk penggunaan modul itulah nanti tiap-tiap modul akan dijelaskan. Misalkan modul tentang akhlak terpuji kepada sesama itu seperti apa cara penggunaannya. Jadi asalkan sudah membaca itu sudah cukup bekal untuk memahami untuk kemudian membaca bab berikutnya. Oke, tadi kita sudah sampai di modul kesekian ya. Kita bahas tentang kisah hidup Rasulullah SAW. Selanjutnya Pak, ada pembahasan tentang modul ini kejadian luar biasa. Ini maksudnya bagaimana? Oke, ya. Selain di tayangan televisi Bapak Ibu bisa dilihat
di sana ada kejadian luar biasa. Ini KLB-nya bukan H1N1 Pak ya, atau bukan DBD, tapi KLB yang berkaitan dengan spiritual. KLB atau kejadian luar biasa yang berkaitan dengan sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia. Jadi muatannya rohaniah. Ya, spiritual, rohaniah, betul sekali Pak. Jadi keluar dari melampaui hukum alam lah kira-kira seperti itu. Itu ada yang bersumber dari Allah, malaikat, ada juga yang bersumber dari setan. Nah, kalau yang bersumber dari Allah itu ada yang irhas, ada mukjizat, ada karomah, ada maunah. Kalau irhas ini diberikan kepada para calon nabi Pak. Sedangkan mukjizat ini kepada nabi dan rasul. Kalau karomah ini kepada wali Allah. Kalau maunah ini kepada siapapun orang yang beriman yang Allah kehendaki. Sama-sama luar biasa kejadian, ada yang bersumber dari Allah atau malaikat, ada yang dari syaitan. Ini nanti pengaruhnya apa Pak terhadap akhlak dan akidah? Ini Pak, sekarang ini makanya nanti kita semua, terutama para guru akidah akhlak, bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai kejadian luar biasa ini kepada anak didiknya dengan baik, supaya misalkan tidak timbul aliran-aliran baru, misalkan Eden. Karena akhirnya menjauhkan yang bersangkutan dari Allah. Itu mengaku-ngaku dia menerima wahyu misalkan kan. Bagaimana kemudian kalau wahyu sudah jelas bahwa wahyu itu adalah terakhir kepada Nabi Muhammad, dia mengaku lagi sebagai seorang nabi. Itulah kemudian kejadian luar biasa yang bersumber kepada setan. Karena nanti kalau bersumber dari setan, itu ujung-ujungnya dia akan memerintahkan kepada hal-hal yang jelek. Banyak aliran-aliran keagamaan yang kemudian membebaskan hubungan seksual misalkan. Itu sudah sangat jelas bahwa berarti dia bersumber dari setan. Jadi kalau ditinjau dari kacamata akidah akhlak, kejadian luar biasa ini ada yang tujuannya mengokohkan, mempertebal iman, tapi ada juga yang bisa kemudian berdampak justru menjauhkan dari nilai-nilai keimanan seperti itu. Betul Pak. Catatan baik untuk mengajarkan kejadian luar biasa kepada siswa-siswi Madrasah Sanawiyah. Selanjutnya model apa lagi Pak? Berikutnya bisa kita lihat di tayangan Bapak Ibu, di televisi Bapak Ibu, yaitu tentang kisah-kisah keteladanan para sahabat. Memang sahabat ini banyak, sangat banyak sekali sahabat Rasulullah SAW ini, tetapi yang dimasukkan ke dalam modul ini hanya 3, yaitu Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan Umar bin Khattab. Bilal bin Rabah ini adalah seorang yang budak, yang berlatar belakang budak. Jadi dia ini budak yang memiliki keteguhan iman. Kemudian keteladanan yang bisa kita lihat bahwa dia seorang penyabar, seorang yang tabah. Walaupun dia seorang budak, tapi dia setia terhadap Rasulullah dalam perjuangan menyebarkan agama Islam. Kemudian sahabat yang kedua yang bisa kita lihat keteladanannya adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini pun sesungguhnya berlatar belakang budak, tapi karena berjiwa patriotis, kemudian berjiwa kepahlawanan, rela berkorban, teguh imannya, tabah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau diangkat menjadi gubernur di Kufah. Oleh karenanya maka seorang budak yang kemudian menjadi gubernur itu Ammar bin Yasir, karena